Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines Sulistiani dari kelompok 4 atau kelompok pertemuan 9. Untuk semester ini, kelompok kami mengambil judul penelitian yaitu pengaruh promosi on air dan promosi media sosial program dari Rumah Kita Bisa Metro TV terhadap minat menonton remaja di Padang. Yang pertama itu ada paradigma penelitian. Dalam penelitian ini, kelompok kami menggunakan paradigma positivistik. Dapat diartikan sebagai paradigma yang memiliki pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Kami juga menggunakan penelitian eksplanatif kausal yang nantinya akan menjelaskan tentang pengaruh promosi on air dan promosi media sosial program dari Rumah Kita Bisa Metro TV terhadap minat menonton remaja di Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel X, yaitu promosi on air dan promosi media sosial, terhadap variabel Y, yaitu minat menonton remaja di Padang. Untuk metode penelitian dalam penelitian yang kami buat, itu menggunakan metode penelitian survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi tertentu. Sementara itu, jenis penelitian, penelitian yang kami teliti ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, itu untuk mendeskripsikan serta memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti dengan atau melalui data dan sampel yang sudah kami kumpulkan. Menurut Counter tahun 2005, populasi ini merupakan suatu kumpulan dari sebuah objek yang merupakan perhatian dari si peneliti. Nah, objek penelitiannya ini dapat berupa makhluk hidup, kemudian benda-benda dan prosedur, fenomena, dan lain-lain. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah para mahasiswa jurusan pendidikan tari dan pendidikan musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang angkatan 2019 yang menonton tayangan promo on air dan promo media sosial program dari Rumah Kita Bisa Metro TV dengan jumlah keseluruhan yaitu 159 orang mahasiswa aktif. Sedangkan menurut Soehartono, sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil secara representatif atau mewakili populasi yang bersangkutan. Dalam pengambilan sampel ini terdapat dua syarat, yaitu satu, sampel ini harus representatif atau mewakili, dan yang kedua, besarnya sampel ini itu memadai. Unit analisis yang diteliti oleh kelompok kami itu adalah minat menonton remaja di Padang. Kami juga menganalisis pengaruh promosi on air dan promosi media sosial ini dari Rumah Kita Bisa Metro TV terhadap minat menonton remaja di Padang tersebut. Rumus yang digunakan untuk menentukan besarnya sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan rumus Lovin, di mana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi dibagi 1 ditambah jumlah populasi dikalikan dengan batas toleransi kesalahan. Yang kemudian dengan populasi 159 ini, maka jumlah sampel yang diambil menggunakan rumus Lovin ini berjumlah 113 responden. Menurut Sekaran tahun 2006, metode pengambilan sampel itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling, yaitu dengan memilih orang-orang tertentu karena dianggap mewakili statistik, tingkat signifikansi, dan prosedur pengujian hipotesis. Sedangkan purposive ini dipilih karena belum tentu semua sampel mempunyai karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Nah, sesuai dengan penelitian yang kami buat, maka kriteria sampel adalah yang pertama, mahasiswa aktif Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Musik dan Seni Tari, Fakultas Bahasa dan Seni angkatan 2019, dan yang kedua, pernah menonton promosi on air dan promosi media sosial program dari Rumah Kita Bisa Metro TV. Yang berikutnya adalah metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, menurut Sugiono tahun 2014, data primer ini merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Nah, data ini itu didapatkan dengan menyebarkan kuesioner
yang berupa pernyataan yang disusun secara tertulis dengan menggunakan daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban responden. Yang kedua ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Nah, dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data sekunder melalui data-data dari buku, jurnal, artikel, dan internet. Yang pertama itu ada validitas. Nah, validitas ini menurut Sulianto tahun 2005 merupakan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Nah, pengertian valid tidaknya suatu alat ukur itu tergantung dengan kemampuan alat tersebut untuk mengukur objek yang diukur dengan cermat dan tepat. Nah, uji validitas ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen kuesioner yang digunakan dalam pengukuran data. Untuk variabel X, yaitu promosi on air dan promosi media sosial, menghasilkan nilai 0,642, sedangkan untuk variabel Y, yaitu minat menonton remaja di Padang, mendapatkan nilai validitas 0,776. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan Airtable sebagai acuan. Nah, Airtable dari sampel berjumlah 113 responden adalah 0,185. Dilihat dari tingkat signifikansi 5%. Data dapat dikatakan valid apabila R hitung lebih besar dari Airtable. Nah, berikut adalah persen produk momen untuk variabel X. Pernyataan 1 dengan R hitung 0,783 lebih besar dari 0,185 maka dinyatakan valid. Pernyataan kedua yaitu dengan R hitung 0,665 dinyatakan valid juga. Pernyataan ketiga dengan R hitung 0,449, pernyataan keempat dengan 0,756, dan pernyataan kelima dengan R hitung 0,696. Semua pernyataan dari variabel X ini dinyatakan valid. Kemudian variabel Y yaitu minat menonton remaja di Padang. Pernyataan 1 menunjukkan R hitung 0,757, pernyataan kedua adalah 0,747, pernyataan ketiga 0,628, pernyataan keempat 0,776, dan pernyataan kelima adalah 0,695. Maka semua pernyataan dalam variabel Y itu dinyatakan valid. Reliabilitas adalah sejauh mana sih hasil suatu pengukuran itu dapat dipercaya. Nah, jika hasil pengukuran yang dilakukan berulang itu menghasilkan hasil yang relatif sama, pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Pengambilan keputusan berdasarkan hasil uji reliabilitas itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bila suatu variabel nilai koefisien reliabilitasnya atau alpha Cronbach itu lebih besar dari 0,6, itu maka dinyatakan reliable. Sedangkan bila suatu variabel nilai koefisien reliabilitasnya atau alpha Cronbach-nya itu lebih kecil dari 0,6, maka pernyataan itu dinyatakan tidak reliable. Nah, untuk menentukan kriteria indeks reliabilitas 0,800 hingga 1000 maka masuk ke sangat reliable. Kemudian 0,600 hingga 0,800 maka reliable, 0,400 hingga 0,600 cukup reliable, 0,200 hingga 0,400 sedikit reliable, maka sedangkan 0,00 hingga 0,200 itu kurang reliable. Kemudian hasil reliabilitas variabel X menghasilkan nilai Cronbach alpha yaitu 0,654, sedangkan variabel Y menghasilkan nilai Cronbach alpha 0,767. Nah, dari hasil uji reliabilitas di atas dapat dilihat bahwa masing-masing variabelnya itu reliable dan layak untuk digunakan sebagai kuesioner karena memiliki nilai alfa lebih besar dari 0,6. Cronbach alpha untuk variabel X itu sebesar 0,654. Artinya, item pernyataan pada setiap variabel pada variabel X itu memiliki reliabilitas yang reliable. Sedangkan Cronbach alpha untuk variabel Y yaitu sebesar 0,767, yang artinya nilai reliabilitasnya itu juga cukup reliable. Menurut Rahmat tahun 2001, analisis data ini merupakan penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca atau diinterpretasikan. Yang pertama itu ada analisis deskriptif statistik.
Analisis univariat ini juga biasa disebut analisis deskriptif ya, atau statistik deskriptif, yang tujuannya itu untuk menggambarkan kondisi fenomena yang akan dikaji dalam penelitian ini. Analisis deskriptif statistik adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Nah, pada analisis statistik deskriptif ini, kami hanya mendeskripsikan atau menggambarkan data berdasarkan parameter yang apa adanya, seperti distribusi jawaban responden, kemudian rata-rata, data maksimum, data minimum, dan standar deviasinya. Beberapa cara ini dapat dilakukan dalam penyajian data itu dalam bentuk tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, dan sebagainya. Nah, menurut Sulianto, tahun 2005, analisis regresi ini merupakan teknik untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan. Nah, dengan demikian, analisis regresi linear sederhana ini sering disebut sebagai analisis prediksi. Karena merupakan prediksi, maka nilai prediksi itu tidak selalu tepat dengan nilai realnya. Semakin kecil tingkat penyimpangan antara nilai prediksi dengan realnya, maka semakin tepat persamaan regresi yang kita bentuk. Nah, analisis regresi linear sederhana ini adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen yaitu X dengan variabel dependen yaitu Y. Analisis ini juga untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif. Untuk kelemahannya, itu tidak semua populasi mengetahui program dari Rumah Kita Bisa Metro TV. Nah, sedangkan keterbatasan penelitian itu adalah di dalam teori SOR yang kita gunakan, itu tidak selalu semua populasi menerima stimulus yang diberikan komunikator kepada komunikan atau organisme, dan itu dapat diterima atau ditolak oleh komunikan tersebut. Nah, jadi di sana keterbatasan penelitian ini itu, jika stimulus tersebut ditolak, maka kurang efektif untuk digunakan dalam mempengaruhi individu. Selain itu, waktu yang singkat untuk menyusun dan membuat penelitian ini juga menjadi kelemahan dari penelitian ini.